Nama Ken Dedes sangat populer di Indonesia. Tidak hanya berparas cantik secara fisik, tapi bunga desa Poloijen ini juga memiliki inner beauty atau kecantikan yang memancar dari hatinya. Bahkan, aura kecantikannya tidak hanya memancar di wajahnya, tapi juga memancar pada alat rahasianya. Itulah hal yang disebut dalam serat Pararaton tentang sosok Ken Dedes. Tanda yang tidak dimiliki setiap wanita ini menyebabkan Ken Dedes disebut sebagai Putri Nareswari, yaitu wanita yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Saat saya mengunjungi petirtaan Watu Gede Singosari, yang disebut Taman Baboji dalam Pararaton, kenangan akan kisah sekitar 800 tahun yang lalu ini, muncul kembali dalam angan-angan saya, sehingga muncul pula berbagai prakiraan dan praduga, tentang mengapa alat vital Ken Dedes ini bersinar. Mungkin, tidak hanya saya saja, Anda pun berpikiran sama. Untuk itu, mari ikuti video ini sampai habis agar mengetahui berbagai alasan tentang bagaimana sosok Putri Poloijen ini, memiliki alat rahasia yang bercahaya. Jangan lupa, agar channel ini terus berkembang, beri dukungan dengan cara subscribe, like, share dan beri komentar. Pada masa kehidupan Ken Dedes, adalah era di mana Hindu dan Buddha menjadi agama yang banyak dianut masyarakat. Ken Dedes sendiri adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta agama Buddha, sehingga, sejak kecil, bunga desa Panawijen ini, sudah mengenal nilai-nilai keutamaan. Menurut narasumber yang tidak mau disebut, menyatakan jika sosok Ken Dedes ini memiliki ilmu karma Amadangi. Karma adalah hasil perbuatan sedangkan Amadangi artinya memberi terang atau cahaya. Sehingga, karma Amadani adalah buah dari perbuatan yang selalu menerangi sesama baik dengan sikap, ucapan dan perbuatannya. Bagaimana mungkin seseorang dapat menyinari sekelilingnya, apabila dia sendiri masih dalam kegelapan? Tentunya, sebagai putri Empu Purwa, Ken Dedes telah dididik dengan baik sehingga dapat menemukan cahaya dalam dirinya. Cahaya inilah yang memancar sehingga semakin menambah kecantikannya. Dan, dengan cahaya inilah, Ken Dedes dapat berbuat baik kepada sesamanya. Sehingga, dapat dikatakan sosok Ken Dedes adalah wanita pilihan yang memiliki kecantikan luar dalam, bahkan memancar lewat alat rahasianya. Dalam konsep kekinian, kecantikan dari dalam yang dimiliki Ken Dedes disebut inner beauty. Jika kecantikan fisik akan memudar seiring bertambahnya usia, maka inner beauty bersifat abadi. Sehingga, banyak wanita yang berlomba-lomba untuk memiliki inner beauty ini dengan berbagai cara. Ada yang mulai memperbaiki diri dengan lebih tekun beribadah. Ada pula yang memilih jalan pintas. Di antaranya adalah dengan mengikuti atau napak tilas, di tempat-tempat yang pernah digunakan untuk mandi dan membersihkan diri, Putri Ken Dedes. Seperti petirtaan Watu Gede, Sumber Nagan, Sumberawan dan lain-lain. Tujuannya, untuk mendapatkan berkah kecantikan dari Ken Dedes. Tapi sejatinya, sesuatu yang memancar dari dalam itu keluar dari hati yang tulus dan bersih, karena, hati adalah cermin, kata Mas Bimbo. Bagi mereka yang mempelajari tenaga dalam atau spiritual, maka istilah cakra dan aura, sudah tidak asing lagi. Semakin banyak cakra yang terbuka, maka akan semakin kuat aura yang memancar dari tubuhnya. Karena cakra adalah ikatan antara tubuh fisik dan jiwa, atau spirit manusia. Kembali lagi pada sumber cahaya di dalam diri manusia yakni hati yang tulus dan bersih. Semakin bersih hatinya, maka semakin mudah cakra dalam dirinya akan terbuka, dan akan semakin kuat aura yang memancar. Sebaliknya, semakin banyak cakra yang terbuka, maka akan semakin baik tingkah laku dan perbuatannya. Apakah ada kisah tentang sosok wanita yang memiliki alat rahasia bercahaya seperti Ken Dedes? Ternyata ada. Kisah ini terdapat dalam Kakawin Bomantaka atau Bomakawia.
Satu kakawin dalam bahasa Jawa kuno dan merupakan kakawin terpanjang dengan 1492 bait. Berkisah tentang peperangan antara Prabu Kresna melawan raksasa Boma. Dalam kakawin ini, diceritakan jika Dewi Wilutama diutus Batara Guru untuk membantu Raden Samba dalam menemukan kekasihnya, yang berada di Istana Boma. Karena Samba dan Dewi Haknyawati, kekasihnya, adalah titisan Dewa Drema dan Dremi yang ditakdirkan menjadi suami istri. Dalam upaya membantu Samba tersebut, Dewi Wilutama memberi syarat yang harus dipenuhi oleh Samba. Syaratnya mudah, apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Jika melanggar, kamu akan menerima karmanya. Samba pun menyanggupi karena memang mudah dilakukan. Tapi, ternyata, jalan menemui kekasihnya itu, harus melewati terowongan goa yang gelap dan pengap. Sehingga Samba harus berjalan tertatih-tatih menelusuri goa. Tiba-tiba, muncul cahaya yang menerangi goa, membuat terowongan ini menjadi terang benderang. Karena merasa penasaran, Samba menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya, ketika mengetahui cahaya itu berasal dari alat rahasia Dewi Wilutama yang sedang telanjang bulat. Dan, ia semakin terperangah ketika melihat kemolekan tubuh sang Dewi. Karena ketahuan dan Samba telah melanggar sumpahnya, maka Dewi Wilutama mengenakan pakaiannya lagi. Dan, goa tersebut menjadi gelap gulita lagi. Akhirnya, Raden Samba dapat bertemu dengan kekasihnya, Dewi Hangyanawati. Pada waktu itu Hangyanawati adalah istri Boma. Samba membawanya lari dan menikahinya. Namun, Samba memetik hasil perbuatannya yaitu melanggar sumpahnya kepada Dewi Wilutama dan merusak pagar ayu. Raden Samba mati dibunuh oleh Boma Narakasura, badannya dicabik-cabik, hingga tidak karuan bentuknya. Itulah cerita singkat tentang sosok wanita selain Ken Dedes yang memiliki cahaya dari alat rahasianya. Membaca satu karya sastra seperti Pararaton ini, memang harus cermat dan berhati-hati karena, pujangga pada masa lalu, selalu menggunakan kalimat-kalimat sanepan, untuk menutupi kejadian sesungguhnya. Sehingga butuh pemikiran mendalam sebelum menafsirkannya. Kabar tentang alat rahasia Ken Dedes yang bersinar, berawal dari pertemuan antara Ken Dedes dan Ken Arok, yang kala itu menjadi pengawalnya. Di Taman Baboji inilah, peristiwa itu terjadi, ketika Ken Dedes turun dari tandu, sementara Ken Arok duduk di bawah untuk menyambutnya. Bagi seorang wanita, vagina atau alat rahasianya adalah aurat atau rahasia yang harus dijaga dengan baik. Dan, hanya dibuka atau ditunjukkan kepada suaminya atau orang terkasihnya saja. Bukan kepada semua orang. Dalam hal ini, vagina bercahaya adalah satu simbol atau kiasan tentang rahasia dari asal-usul Ken Dedes. Bahwa, Ken Dedes terlahir dari rahim seorang ibu yang berderajat tinggi atau bangsawan atau bahkan seorang ratu. Rahasia ini, akan membuat siapapun yang menikahi Ken Dedes, baik dari golongan Waisya, Sudra, Satria dan Brahmana, akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Rahasia sang putri Nareswari, seorang yang akan melahirkan raja-raja Jawa. Dan, rahasia ini ditunjukkan kepada Ken Arok. Karena keduanya memang saling mencintai sebelum Ken Dedes diculik Tunggul Ametung dan dijadikan istrinya. Itulah penafsiran saya tentang vagina yang bersinar dari sosok Ken Dedes. Hukum alam menyatakan, seekor anak singa akan menjadi singa, dan seekor anak domba akan tetap menjadi domba. Sudah tradisi yang berlaku di Jawa. Setiap seorang raja turun tahta, maka akan lengser ke Prabon Madeg Pandito. Begitu juga yang dilakukan oleh Empu Purwa. Dengan demikian, Ken Dedes adalah anak Empu Purwa, maka ia anak seorang raja, sehingga pantas jika ia kemudian menjadi seorang ratu dan menjadi wanita Nareswari, yang menurunkan para raja di Jawa. Tanda vagina bersinar mungkin hanyalah satu kiasan saja, yang menunjukkan asal-usulnya sebagai terah raja atau rembesing madu.
Karena Serat Pararaton hanyalah karya sastra yang dibuat jauh setelah era kerajaan Singosari, dan bukan kisah sejarah sesungguhnya. Sehingga, pernyataan tentang ciri seorang wanita Nareswari yang memiliki vagina bercahaya, bertujuan untuk lebih menekankan kedudukan Ken Dedes sebagai sosok penting dalam sejarah, termasuk asal-usulnya. Di dalam Serat Pararaton, juga tidak disebutkan secara gamblang siapa Empu Purwa dan Ken Dedes. Apakah Ken Dedes anak kandung dari Empu Purwa? Ataukah anak raja yang dititipkan kepada Empu Purwa? Itulah uniknya Serat Pararaton. Kita disuruh mencari dan menafsirkan sendiri jawabannya. Itulah beberapa alasan tentang mengapa alat rahasia Ken Dedes bersinar. Tentunya, rasional dan dapat diterima dengan akal sehat. Tapi, jika Anda memiliki pandangan yang berbeda, silahkan tulis dalam kolom komentar di bawah ini. Jika ada kesalahan, redaksi Jejak Alam, mohon maaf yang sebesar-besarnya.